Assalamualaikum. Halo, selamat pagi teman-temanku yang berbahagia. Saya mau cerita tentang PT Sariwangi. PT Sariwangi itu adalah produsen teh celup Sariwangi. PT Sariwangi ini sejak 1973 sampai 2018 merupakan pelopor teh celup di Indonesia. Pelopor teh celup di Indonesia. Nah, dia pada akhir masa hidupnya itu terlilit hutang dan akhirnya terkena status pailit. Tahun 1989 dia diakuisisi oleh PT Unilever. Pangsa pasarnya itu pernah menembus 86% pada tahun 1999 menurut AC Nielsen surveinya. Dia berarti udah 56 tahun lamanya menduduki penguasa pasar di bidang teh celup. Dia merupakan pembuat teh celup yang pertama di Indonesia. Sebelum dia memproduksi teh, itu pemiliknya itu trading komoditas teh. Jadi dia dagang dulu, baru akhirnya dia memproduksi teh sendiri berupa teh celup ini. Memang teh celup ini termasuk inovasi yang dia ambil dari Amerika kalau nggak salah. Memang lebih praktis dan terbukti disukai masyarakat. Meskipun ada yang masih suka teh bikinan sendiri di dalam gelas, teh racikan sendiri. Tapi teh celup sudah menjadi pendamping yang setia sampai sekarang ini. Bahkan banyak teh celup lain yang memproduksi teh celup ini. 2018 itu ceritanya Bank ICBC itu menuntut pailit Siliwangi, teh Sariwangi ini. Nah, kenapa sampai terlilit utang dan dipailitkan? Itu penyebabnya adalah karena itu dia udah punya uang banyak. Kemudian dia ikut-ikut bisnis investasi di bidang yang lain, yaitu investasi di proyek drainase, proyek air bersih, proyek drainase air untuk penyiraman air. Dan ini perlu investasi besar. Dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan. Kreditur lainnya selain ICBC adalah Bank HSBC, Rabobank, Paninbank, dan Commonwealth. Nah, kalau sekarang Anda pergi ke supermarket, masih ada produk Sariwanginya ini. Namun
pemiliknya sudah menjadi PT Unilever. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah konsistensi, fokus. Jadi ini kadang-kadang orang kalau udah banyak uang tergoda untuk berinvest di bidang lainnya, di mana pemiliknya ini tidak punya keahlian di bidang yang baru itu. Bukan nggak boleh, diversifikasi bukan nggak boleh, tapi kalau kita nggak punya ilmunya, itu berbahaya. Akhirnya apa yang dia sudah kerjakan dengan keras, serius, selama 56 tahun, hilang percuma. Sayang kan? Kedua, ini menurut saya ya, ini bank-banknya itu juga salah. Kenapa? Karena evaluasi itu bukan hanya kepada orangnya saja. Kalau dia di Sariwanginya sudah hebat, kemudian mau proyek drainase, itu harus dievaluasi juga kelayakan proyek drainase ini gitu. Jadi jangan hanya melihat Sariwanginya. Itu pasti itu saya tahu persis ini. Ini yang dia lihat oleh Commonwealth, Panin Bank, Rabobank, HSBC, dan bank lainnya itu adalah PT Sariwanginya. Dan menurut saya ini salah besar. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.